Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, apa kabarnya saudara-saudaraku semuanya. Ini adalah Intan Indonesia. Intan yang waktu dulu disukain seorang raja, para raja, dan seorang ratu, para ratu. Ceritanya ini raja dulu suka. Dari pertamanya seorang ratu itu berjalan kaki menuju Gunung Merapi. Gunung Merapi itu telah meletus dan seorang ratu menemukan bongkahan batu seperti ini. Jatuh. Ratu itu bilang, bongkahan ataupun batu ini bisa buat mencermin, juga bagus buat cenderamata seorang raja. Dengan akhirnya seorang ratu itu menyukai batu seperti ini, namanya batu intan diamond kapas. Ratu itu memoles dan dia memanggil Empu Supo dan Empu Dewo. Empu Supo dan Empu Dewo itu suka membuat pusaka keris ataupun tombak. Dengan akhirnya Empu Supo itu datang membikinkan cendramata ataupun leontin kalung dan batu cendramata cincin. Dengan akhirnya Empu Supo dan Empu Dewo datang. Barang siapa yang bisa membikinkan seorang ratu akan dikasih imbalan keping emas. Dengan akhirnya Empu Supo dan Empu Dewo membikinnya, dan indah sekali mengeluarkan sinar eknya ataupun pelangi. Ratu itu suka dan bercerita dengan seorang raja. Akhirnya raja juga memiliki batu dari Gunung Merapi juga, warna biru. Ratu itu menyukai warna putih, kuning, hijau, biru. Karena barang intan yang diasalkan dari pergunungan ataupun dinamakan gunung meletus itu, khasiatnya auranya sangat luar biasa. Dengan akhirnya seorang ratu dan para raja itu mengasih panglima-panglimanya cendramata, dibikinkan Empu Dewo dan Empu Supo tadi, dikasih imbalan keping emas bila membikinkan tetes air mata ataupun cendramata ratu dan raja tadi. Dan seorang pangeran dan seorang putrinya dibikinkan leontin kalung, menyimpulkan bahwa batu ini batu mulia, akan kita suatu saat akan dimuliakan oleh Allah SWT. Dan akhirnya ratu menyukai Empu Supo dan Empu Dewo membuat karisma dan dipuasani 7 hari 7 malam tanpa makan dan tanpa minum. Empu Supo dan Empu Dewo itu berpuasa. Dengan akhirnya cendramata seorang raja hilang. Hilang di mana? Kata jawabannya, lupa menaruhnya ataupun hilang waktu peperangan. Dengan akhirnya seorang ratu itu berpesan, barang siapa yang bisa menemukan cendramata seorang raja akan kukasih imbalan yang sangat besar sekali, kepingan emas. Dengan akhirnya rakyat juga ikut mencari. Tidak taunya
Cendramata seorang raja diambil yang warna biru tadi, diambil seorang musuh bebuyutannya. Musuh bebuyutan itu menyamar menjadi seorang tukang ngasih makan kuda raja. Ingat, Cendramata Diamond Indonesia ini sangat digemari seorang raja para raja. Contoh seperti ini. Raja itu akhirnya mendatangi seorang empu Dewa dan Empu Supo dipanggil kembali karena Cendramata ini dari unsur gunung Merapi. Gunung Merapi ini yang sangat dahsyat mengeluarkan uap. Dengan akhirnya Dewa pun Sendika Dawuh membikinkan Leontin seorang raja yang berwarna putih. Yang biru tadi hilang tak tahu di mana. Dengan akhirnya yang mengambil itu seorang yang menyamar dan dipakai buat untuk perang. Empu Supo dan Dewa akhirnya marah, menggunakan cara akal supaya Leontin seorang raja di mahkota supaya kita dapatkan kembali. Bagaimana? Karena kita susah payah Empu Dewa dan Empu Supo akhirnya menyamar menjadi seorang penjaga. Akhirnya direbut kembali dan akhirnya diambil dan musnah, menyala. Sampai sekarang barang-barang itu akhirnya dikutuk seorang raja dan seorang ratu. Barang siapa yang memakai warna biru bukan miliknya akan kukutuk menjadi batu seperti ini. Akhirnya Dewa dan Supo berkata, "Raja, jangan seperti itu, karena itu kutukan raja sangat luar biasa." Akhirnya yang mencuri itu musuh bebuyutannya, akhirnya menjadilah batu warna biru. Dan akhirnya intan diamond itu disukain seorang ratu dan dipakai sampai kalangan kelas artis, sampai kalangan kelas raja-raja menyukai batu berlian dari unsur karbon. Dari unsur karbon seperti ini, ada yang dari penambangan laut, ada yang penambangan kali, sungai, ataupun kalangan yang menambang dari bumi 160 meter dari kaki kita. Ingat, batu-batu yang mahal sekali adalah di tanah Jawa. Di tanah Jawa itu batu-batu yang tidak asing lagi, yang harganya selangit dan mahal. Bila dipoles ataupun dibentuk leontin ataupun cincin, akan menjadi perhiasan yang sangat mewah. Harganya tidak mau kalah dengan negara-negara lain. Akhirnya raja mengatakan, raja dimanapun mendatangi kita, mendatangi mencari intan di Indonesia. Akhirnya intan Indonesia dinamakan Intan Diamond Kapas. Intan Diamond Kapas itu akhirnya ditemukan lagi dengan seorang prajurit yang bernama prajurit Ismail Soyo Gondo. Ismail Soyo Gondo itu dia lembah mana kepada seorang ratu dan rajanya, prajurit yang bisa menghilang dan prajurit yang sangat luar biasa. Kepintarannya dan kepandaiannya menemukan intan di Gondomayit, dinamakan intan Gondomayit itu, dan di Gunung Larangan. Di Gunung Larangan itu tidak boleh mengambil apapun, itu sudah larangan, kata seorang ratu. Tapi Ismail ini sangatlah pintar dan licik. Dia memanggil para jin-jin untuk mencari solusi supaya tidak ada larangan. Bagaimana? Akhirnya para jin itu pintar membantu seorang prajurit tadi
Demi seorang ratu dan para raja di tanah Jawa, aku akan mencarikan intan yang seperti itu. Akhirnya ditemukan di Gunung Larangan. Di Gunung Larangan itu sudah terlarang ataupun dilarang mengambil barang apapun. Gunung Larangan itu menyukai makanan-makanan yang sederhana, ramuan-ramuan ataupun tumbuh-tumbuhan seadanya, termasuk singkong. Ya, dinamakan Gunung Larangan itu sudah dilarang, jangan mengambil. Tapi seorang prajurit itu demi seorang ratu dan raja mendapat intan diamond kapas. Intan diamond kapas itu mencermin dan mengeluarkan seperti minyak, tapi tidak ada minyaknya. Dia juga dari karbon yang jutaan tahun ataupun miliaran tahun di dalam perut gunung. Ingat saudara-saudaraku, banyak sekali barang-barang yang dipalsukan dinamakan opsi. Opsi itu limbah pabrik dan diolah menjadi perhiasan ataupun cenderamata. Ada yang warna kuning, ada yang warna putih. Ingat, semuanya manual, tidak ada yang unsur dari pabrik. Semua manual, bekerja sama. Ingat, satu ciri khas batu intan diamond kapas ini, diamond kapas ini memutih dan mengeluarkan keringat ataupun minyak, tapi tidak ada minyaknya, dan mencermin. Mencermin diartikan seperti ini. Ini adalah intan-intan yang sangat luar biasa, yang tidak ada akan nampak tulisan tidak akan bisa terbaca, akan pudar. Ingat, kalau sudah dibentuk harganya sangat luar biasa, sampai raja Eropa, Amerika, Jerman, Australia, Belanda, China, Jepang mengakuinya bahwa intan diamond kapas ini kualitasnya sangat terbesar dan bandel. Kalamosnya, kadarnya, juga kekerasannya, dinamakan kekerasan kalau sudah masih bongkahan, di amplas pun ataupun di gerinda tidak akan mempan. Ingat, itu cerita yang sangat nyata. Dinamakan berlian harus ada sinar X-nya ataupun pelanginya, dinamakan ultravioletnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.